Di balik belahan dunia yang sangat luas ini, pernah gak kalian membayangkan atau mendengar ada sebuah negara kecil yang tersembunyi, namun mempunyai cerita sejarah yang besar, atau negara yang hanya punya beberapa puluh warga saja, tapi punya keunikan sendiri? Nah, di video kali ini, mari kita bahas tentang negara-negara kecil yang jarang kita ketahui. Di puncak Gunung Titano, di jantung Italia, berdirilah sebuah negara mungil yang menolak tunduk pada waktu, yaitu negara San Marino. Negara ini lahir pada tahun 301 Masehi, didirikan oleh seorang tukang batu bernama Marinus yang melarikan diri dari penganiayaan kekaisaran Romawi. Ia mencari tempat untuk hidup bebas, dan di gunung inilah ia membangun komunitas kecil yang kelak menjadi republik tertua di dunia. Selama 1700 tahun lebih, San Marino tetap berdiri kokoh. Ketika kerajaan lain bangkit dan runtuh, ketika Napoleon menaklukkan Eropa dan Mussolini berkuasa, negeri kecil ini tetap bebas. Bukan karena kekuatan senjata, tapi kecerdikan diplomasi dan tekad rakyatnya yang menjaga kemerdekaan. Kini, San Marino diperintahkan oleh dua Kapten Regent yang dipilih setiap 6 bulan sekali. Tradisi yang tak pernah berubah sejak abad pertengahan. Luas negara ini hanya 61 km persegi, tapi di dalamnya ada 9 distrik kuno yang disebut Castelli, dengan jalan batu, menara penjaga, dan panorama yang seolah membawa kita kembali ke masa Romawi. Warganya hanya sekitar 34.000 jiwa, berbicara dalam bahasa Italia, namun punya dialek khas yang hanya mereka pahami. Mereka hidup tenang, menjunjung agama Katolik Roma, meski kini terbuka untuk semua keyakinan. Bahkan ada kuil Shinto dari Jepang sebagai simbol perdamaian antar bangsa. Budaya mereka kental dengan musik, festival, dan masakan khas seperti torta tremonti, kue berlapis coklat yang jadi simbol 3 menara legendaris San Marino. Pada malam hari, ketika lampu kota kecil itu menyala di puncak gunung, tampak jelas ini bukan sekedar negara, melainkan warisan hidup dari zaman Romawi, sebuah keajaiban kecil yang menolak hilang. Negara yang kecil di peta, tapi abadi dalam sejarah dunia. Di antara Swiss dan Austria, tersembunyi sebuah kerajaan mungil bernama Liechtenstein. Negeri sekecil kota, tapi punya kisah besar. Negara ini berdiri pada 23 Januari tahun 1719, saat Pangeran Anton Florian dari keluarga bangsawan Liechtenstein diangkat oleh Kaisar Romawi Suci. Dari situlah lahir kerajaan kecil yang tetap berdiri sampai hari ini. Luas negara ini hanya 160 km persegi, dengan populasi sekitar 39.000 jiwa, menjadi salah satu negara terkecil di dunia. Bahasa Jerman sebagai bahasa resminya, dan sebagian besar penduduknya beragama Katolik Roma. Budaya negara ini mencampurkan gaya Alpen Swiss dan tradisi Austria, musik rakyat, festival bir, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan. Makanan khas mereka pun hangat dan sederhana. Ada Käsnoplay, pasta keju dengan bawang goreng, kemudian eribel, bubur jagung hangat, dan hafalaap, sup daging asap, khas pegunungan. Tapi yang paling menarik, tahun 2007, pasukan Swiss tak sengaja masuk ke wilayah Liechtenstein saat latihan malam. Bukannya marah, pemerintah Liechtenstein justru menanggapinya dengan tawa. Pemerintahan Liechtenstein berbentuk monarki konstitusional parlementer. Artinya, negara ini dipimpin oleh seorang pangeran dan parlemen yang dipilih rakyat, dan saat ini, Pangeran Hans Adam adalah kepala negara. Tapi urusan sehari-hari dijalankan oleh putra mahkota Pangeran Alois. Sedangkan pemerintahannya dijalankan oleh Perdana Menteri, yang memimpin kabinet dan mengurus kebijakan dalam negeri. Singkatnya, rakyat memilih parlemen, parlemen membentuk pemerintah. Tapi keputusan besar tetap harus disetujui oleh pangeran. Negara kecil ini membuktikan bahwa kedamaian bisa lebih kuat dari kekuatan senjata.
Di tengah Samudra Pasifik, tersembunyi sebuah pulau kecil yang bernama Nauru. Luas negara ini hanya 21 km persegi. Tapi sejarahnya penuh liku. Ribuan tahun lalu, pulau ini dihuni suku Polinesia dan Mikronesia yang hidup damai dari laut dan bumi. Semua berubah ketika penjelajah Eropa datang pada abad ke-19. Nauru jatuh ke tangan Jerman, lalu Australia, bahkan sempat dikuasai Jepang saat Perang Dunia Kedua. Namun pada tahun 1968, rakyat Nauru akhirnya berdiri dan menyatakan kemerdekaannya. Saat itu mereka punya harta yang luar biasa. Fosfat, mineral langka, yang membuat negara ini tiba-tiba jadi salah satu yang terkaya di dunia. Bayangkan, negara sekecil ini pernah punya pendapatan setara negara maju. Tapi kekayaan itu tak bertahan lama. Tambang habis, tanah rusak, dan ekonomi pun jatuh. Kini, Nauru berjuang bertahan dengan bantuan luar negeri dan pusat pengungsi yang dikelola Australia. Negara ini hanya punya sekitar 12.000 penduduk. Semuanya hidup di satu pulau. Pemerintahannya sederhana, yaitu Republik Parlementer dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Parlemennya juga kecil, hanya 19 orang, tanpa partai besar, dan kebanyakan politisinya berdiri independen. Dari kejayaan sampai keterpurukan, kisah Nauru adalah cermin betapa cepatnya kekayaan bisa datang dan hilang. Sebuah pulau kecil di tengah samudra, tapi dengan cerita yang begitu besar. Bayangkan sebuah negara sekecil 44 hektar, lebih kecil dari taman kota, tapi memegang pengaruh spiritual bagi jutaan orang di seluruh dunia. Inilah Vatikan, jantung Gereja Katolik. Sejarahnya dimulai di abad pertama Masehi, di Bukit Mons Vaticanus, tempat Santo Petrus, murid Yesus, disalibkan dan dimakamkan. Di atas makamnya dibangun Basilika Santo Petrus, yang kini menjadi salah satu gereja paling megah di dunia. Baru pada tahun 1929, Vatikan resmi menjadi negara merdeka melalui perjanjian Lateran dengan Italia. Kepala negaranya bukan raja, tapi paus, pemimpin spiritual jutaan umat Katolik. Saat ini, Paus Fransiskus memimpin dari negara terkecil di dunia ini. Meski populasinya hanya sekitar 800 orang, Vatikan menyimpan seni dan sejarah terbesar. Dari Kapel Sistina, karya Michelangelo, hingga pasukan Swiss Guard yang ikonik. Vatikan membuktikan satu hal, ukuran kecil tidak menghalangi pengaruh besar. Sebuah negara mungil, tapi menjadi pusat dunia. Di lepas pantai Inggris, sekitar 10 km dari Suffolk, berdirilah sebuah platform baja tua bernama Rafts Tower. Dulu, ini benteng militer Inggris di Perang Dunia Kedua. Tapi setelah perang usai, tempat ini ditinggalkan begitu saja sampai tahun 1967. Seorang mantan tentara Inggris bernama Paddy Roy Bates datang dan menguasai platform itu. Awalnya buat radio bajak laut, tapi kemudian ia mendeklarasikan kemerdekaan, dan ia menamai tempat itu sebagai Principality of Sealand, dan menyebut dirinya Pangeran Roy. Walaupun kecil, mereka punya bendera, paspor, uang, bahkan lagu kebangsaan sendiri. Ketika Inggris mencoba mendekat, Sealand menembakkan tembakan peringatan. Pengadilan Inggris akhirnya menyatakan Sealand berada di luar wilayah hukum mereka. Sejak itu, keluarga Bates menganggap diri mereka negara berdaulat terkecil di dunia. Kini, Sealand masih berdiri di tengah laut, dengan luas hanya 550 meter persegi, dan hanya ada satu orang yang tinggal permanen di sana. Sistem pemerintahannya berupa monarki konstitusional, dengan pangeran sebagai kepala negara, lengkap dengan konstitusi dan hukum sendiri. Meski tak diakui secara resmi oleh dunia, kecil, berkarat, tapi tetap teguh berdiri di tengah lautan. Inilah Sealand, negara yang lahir dari keberanian dan sedikit kegilaan. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini,
subscribe, like, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.